Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Hari ini kita akan belajar kembali pada mata kuliah Mekanika Fluida Otomotif. Dan pada siang hari ini kita telah memasuki pada pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga hari ini kita akan membahas tentang viskositas zat cair. Zat cair ya, tulisannya salah. Atau viscosity. Biasanya di Inggriskan menjadi viscosity. Nah, capaian pembelajaran pada bab ini adalah mahasiswa menguasai tentang viskositas zat cair. Aplikasi viskositas itu di teknik otomotif biasanya digunakan untuk sistem pelumasan, sistem bahan bakar, dan lain sebagainya. Yang kedua, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa menguasai tentang hubungannya antara temperatur atau suhu dengan viskositas. Biasanya, viskositas itu selalu dihubungkan dengan kekentalan zat cair. Baik itu zat cairnya adalah air itu sendiri, oli, bensin, atau minyak, dan sebagainya. Yang ketiga, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa pada akhirnya dapat mengerti karakteristik kekentalan dari bahan bakar, kekentalan dari oli yang sesuai dengan kebutuhan engine atau sesuai dengan kebutuhan mesin. Baiklah para mahasiswa, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan pengertian viskositas. Viskositas adalah sebuah ukuran penolakan sebuah fluida terhadap perubahan bentuk di bawah tekanan shear. Shear itu adalah gesek. Nah, biasanya diterima sebagai kekentalan atau penolakan terhadap penuangan. Viskositas itu menggambarkan penolakan dalam fluida, baik itu air atau minyak atau apapun, kepada aliran. Sekaligus viskositas itu juga sebagai sebuah cara untuk mengukur seberapa besar gesekan dari fluida itu. Nah, di satu sisi air itu sebagai contoh viskositas yang rendah, sedangkan oli itu memiliki viskositas yang tinggi. Sebagai kita orang teknik, khususnya otomotif, kita sering kali menggunakan oli. Lah, seberapa besar viskositas oli itu sesuai dengan kecepatan dari mesin atau RPM. Semakin tinggi RPM-nya, tentu dibutuhkan kekentalan dari oli semakin tinggi. Contohnya adalah mesin diesel. RPM-nya tinggi, makanya dibutuhkan dengan kekentalan oli yang lebih tinggi daripada mesin-mesin yang dari bensin, dan seterusnya. Nah, ini satu contoh. Ini adalah contoh high viscosity atau viskositas yang besar dan low viscosity atau viskositas yang rendah. Perbedaannya, kalau yang rendah dia terputus-putus dalam menjatuhkan karena tidak banyak kekentalan, low viscosity. Kalau viscosity high dia lebih lancar. Nah, yang dibutuhkan untuk kita orang teknik otomotif pelumasan itu yang high viscosity. Jadi terus continue dalam pelumasan. Jadi tidak bertahap-tahap, continue. Kita lanjut. Nah, kalau kita bicara tentang viscosity, tentu kita akan bicara tentang apa yang disebut dengan adhesi dan kohesi.
atau gaya tarik adhesi dan kohesi. Saya jelaskan dulu tentang adhesi dan kohesi. Adhesi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara partikel-partikel yang sejenis. Gaya adhesi akan mengakibatkan sebuah zat itu dapat menempel pada zat lain. Akan tetapi menempelnya itu bukan karena magnet dan bukan juga gaya gravitasi. Itu adhesi. Contoh dari peristiwa adhesi adalah gaya tarik-menarik antara cat dengan tembok, di mana cat itu dapat menempel kuat pada tembok karena pengaruh dari adhesi. Nah, hal ini disebabkan karena gaya tarik antara partikel cat dengan tembok yang tidak sejenis kan, cat dan tembok itu lebih besar daripada gaya tarik antar partikel cat dengan cat. Kalau cat dengan cat sejenis, atau partikel tembok dengan tembok sama juga dengan sejenis. Tapi karena gaya tarik antar partikel cat dengan tembok itu lebih besar, maka cat itu bisa menempel pada dinding atau pada tembok. Contoh lain dari gaya adhesi yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, misalnya bercampurnya air dengan teh, dengan kopi, melekatnya bensin dengan oli, melekatnya tinta pada kertas, melekatnya kapur pada papan tulis, semen dapat melekatkan batu dan pasir. Itu karena aspek adhesi. Anda pelajari nanti materi tentang adhesi dan kohesi. Nah, sementara kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Ingat, adhesi itu tidak sejenis, tapi kalau kohesi yang sejenis. Berbeda dengan adhesi, maka gaya kohesi akan mengakibatkan sebuah zat tidak dapat menempel pada zat yang lain karena tarik-menarik, karena sejenis. Contoh gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antara air dengan daun talas misalnya. Air tidak dapat menempel pada daun talas karena gaya tarik-menarik antar partikel air atau partikel sejenis lebih besar daripada gaya tarik-menarik antar partikel air dengan daun talas. Di situ adalah partikelnya tidak sejenis. Contoh lain, gaya kohesi dalam kehidupan sehari-hari adalah gaya tarik-menarik antara air dengan minyak. Tidak mungkin minyak dan air itu menyatu karena gaya kohesi. Dan kemudian menyebabkanlah tidak pernah antara minyak dan air itu menyatu. Nah, kita lanjutkan tentang viskositas. Nah, viskositas itu makin besar dari suatu fluida, maka makin sulit suatu fluida itu mengalir dan makin sulit suatu benda itu bergerak di dalam fluida tersebut. Anda ingat, kalau posisinya makin besar, sekali lagi, makin besar viskositas suatu fluida, maka semakin sulit dia itu bergerak atau mengalir dalam suatu fluida tersebut. Di dalam zat cair, viskositas itu dihasilkan oleh namanya tadi kohesi antara molekul zat cair. Sedangkan
zat cair viskositas timbul sebagai akibat tumbukan antara molekul gas. Viskositas zat cair dapat ditentukan secara kuantitatif dengan besaran yang disebut dengan koefisien viskositas. Satuan sistem internasional untuk koefisien viskositas adalah Newton sekon per meter kuadrat, atau satuan itu sama saja dengan Pascal sekon atau disingkat PAS. Kita lanjut. Fluida ideal tidak mempunyai koefisien viskositas. Nah, fluida ideal itu diidentikan dengan air. Karena air itu tidak ada campuran fluida apapun, maka diidentikan dengan fluida ideal. Apabila suatu benda bergerak dengan kecepatan v kecil, ya, dalam suatu fluida kental yang koefisien viskositasnya, maka benda tersebut akan mengalami gaya gesekan tersebut. Semakin besar gesekan dari suatu benda, maka kecepatan dari gerak fluida itu maka semakin lambat, dan sebaliknya. Dengan K adalah konstanta yang bergantung pada bentuk geometris benda. Berdasarkan perhitungan laboratorium pada tahun 1845, Sir George Stokes menunjukkan bahwa untuk benda yang bentuknya geometris atau bulat, nilai K-nya adalah sama dengan rumusnya itu, 6πr. Nah, itulah yang disebut dengan satuan dari Stokes atau rumus dari Stokes. Koefisien viskositas sangat dipengaruhi temperatur atau suhu. Pada kebanyakan fluida, makin tinggi suhu, itu makin rendah koefisien viskositasnya. Fluida yang paling cair biasanya lebih mudah mengalir. Contohnya air. Kenapa? Karena viskositasnya tidak ada koefisien viskositas. Sementara fluida yang lebih kental itu lebih sulit mengalir, contohnya adalah minyak oli, karena gaya geseknya lebih besar oli daripada air. Oke, kita lanjut. Nah, pengaruh temperatur terhadap viskositas. Viskositas merupakan besaran yang harganya tergantung terhadap temperatur. Tadi sudah disampaikan, ya. Selanjutnya, pada kebanyakan fluida cair, bila temperaturnya itu naik, maka viskositasnya akan turun. Dan sebaliknya. Kalau viskositasnya turun, maka kecepatan dari fluida itu lebih besar. Karena gaya geseknya semakin kecil. Dan sebaliknya, bila temperatur turun, maka viskositas akan naik. Nah, Anda perhatikan ini karakteristik air pada tekanan atmosfer. Kenapa air? Karena tadi saya mengatakan fluida paling ideal itu adalah air. Karena air dianggap tidak mempunyai campuran zat cair lainnya. Artinya air itu mempunyai kemurnian lebih tinggi dibandingkan dengan zat cair apapun. Nah, ini digambarkan setiap cairan atau zat cair itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Apa yang mempengaruhinya? Salah satunya adalah tekanan atmosfer, salah satunya adalah
suhu atau temperatur. Setiap cairan itu pasti mempunyai rapat massa atau massa jenis, yaitu massa dari suatu benda itu atau zat cair tersebut dibagi dengan volume air. Maka satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Viskositas dinamik satuannya adalah Newton detik per meter kuadrat. Kemudian viskositas kinematik atau kecepatannya itu satuannya adalah meter kuadrat per detik. Tegangan permukaan satuannya adalah Newton per meter. Kemudian modulus elastisitas satuannya adalah M Newton per meter kuadrat. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh temperatur. Setiap temperatur naik, maka salah satunya contoh misalnya ya. Nah, Anda lihat apabila temperaturnya naik, di sini ya temperatur naik. Di sini temperaturnya naik ya. Naik temperatur, maka modulus elastisitas pun juga naik. Semakin tinggi elastisitas, benda itu semakin kuat, tapi tidak ulet. Baja contohnya, itu adalah modulus elastisitasnya itu rendah. Maka baja itu dia tidak lentur. Sebaliknya, kalau benda semakin lentur, itu dia semakin tidak tahan terhadap temperatur dan seterusnya. Nah, Anda juga lihat sekarang, kalau misalnya temperatur naik, viskositasnya ini turun. Nah, ini turun. Kemudian Anda juga lihat bahwa kalau temperaturnya semakin naik, maka viskositas kinematiknya pun semakin turun. Anda lihat, kalau semakin tinggi temperaturnya suatu benda, maka tegangan permukaan dia semakin turun. Ini adalah sifat-sifat karakteristik zat cair. Dicontohkan di sini adalah air. Setiap benda cair apapun atau zat cair apapun, baik itu oli, baik itu bahan bakar, solar, bensin, pertamax, itu pasti mempunyai karakteristik seperti ini semua. Suhunya berapa, kemudian rapat massanya berapa, viskositas berapa, pasti punya alur seperti ini. Nah, rata-rata, satu contoh misalnya, kalau suhunya naik, maka viskositas dinamiknya semakin turun, seperti ini. Nah, ini sebagai contoh, karena air itu adalah zat cair yang paling ideal. Hanya contoh saja, dan zat cair yang lain pasti mempunyai sifat-sifat seperti itu, tetapi angkanya berbeda. Nah, Anda perhatikan sekarang ketentuan dan rumus-rumus yang berlaku pada viskositas. Ya, sebelum kita nanti akan menghitung, karena mata kuliah mekanika fluida itu pasti menghitung dan selalu menghitung. Sebelum menghitung, kita teorinya kita antarkan dulu, kemudian rumus, baru kita latihan menghitung. Nah, ini satu contoh, ini adalah V. V ini adalah berat. Ini adalah berat. Ini adalah berat jenis. Ini adalah volume. Ingat, kalau V-nya itu besar, di sini ya, V-nya itu besar, berarti
itu adalah satuan volume. Satuannya adalah meter pangkat 3. Kalau V-nya kecil, hurufnya kecil, berarti di situ adalah kecepatan. Satuannya adalah meter per detik atau per sekon. Nah, ini adalah berat, ini adalah berat jenis, ini adalah volume. Volume di sini adalah volume air. Artinya kata-kata jenis, kalau ada jenis itu berarti per volume air. Karena tadi yang saya mengatakan, air itu menjadi zat cair yang paling ideal, maka tingkat idealitas benda apapun itu selalu dibandingkan dengan air. Maka V-nya di sini adalah volume air. Nah, contoh ini, gambar ini, rumus ini, W-nya di sini karena berat, maka di sini adalah Newton. Nah, kemudian ini adalah Newton per meter pangkat 3. Ini adalah meter pangkat 3. Nah, sementara ini adalah berat jenis. Bisa dicari dengan rumus ini. Kalau misalnya kita memakai rumus yang pertama, bisa saja berat jenis sama dengan W per volume. Sama. W adalah berat, Newton, volume adalah Newton pangkat 3. Tapi dengan rumus ini sama saja sebenarnya. Ini adalah rho ya. Rho itu adalah massa jenis. Berbeda dengan berat jenis, kalau massa itu adalah kilogram per meter pangkat 3. Kemudian G adalah satuannya adalah meter per detik kuadrat. Nah, kilogram meter per detik kuadrat inilah satuan dari berat. Sorry. Nah, berat. Ini sama dengan Newton. Sehingga satuannya ini totalnya adalah Newton kan per meter pangkat 3. Sama kan? Nah, sekarang S. S itu adalah perbandingan antara massa jenis suatu fluida, misalnya adalah minyak misalnya, dengan massa jenis air. Jadi satuan sama-sama massa jenis, maka tidak ada satuannya. Sehingga S itu adalah sekali lagi perbandingan besarnya massa jenis suatu fluida dengan massa jenis air. Nah, kalau kita bicara tentang massa jenis, berat jenis, ini juga sama. Ini adalah satuan massa jenis. Ini adalah rho, satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. M di sini adalah massa. Kan? V sama dengan V besar kan? Berarti volume. Di sini adalah meter pangkat 3. Nah, tadi di slide sebelumnya setiap fluida mempunyai karakteristik. Salah satunya adalah kekentalan kinematik. Lah, V rumusnya di situ berarti V-nya V kecil.
di sini itu V-nya bukan volume, tapi kecepatan. Berarti ada hubungannya dengan meter per detik. Karena ini adalah kinematik, maka meter pangkat 2. Karena yang dihitung itu luas permukaannya. Nah, lambang ini itu dibaca dengan mu. Ya. Nah, mu itu kekentalan kinematik sama dengan kekentalan dinamik dibagi massa jenis dari fluida. Kemudian kita lanjutkan pada rumus ini. Itu adalah dibaca tau atau tau ini ya, tau. Ini adalah tegangan geser. Tegangan geser ini adalah Y, ini adalah jarak, karena geser kan dia berpindah tempat. V-nya ini adalah V besar, ini adalah volume. Ini adalah kekentalan atau mu, kekentalan dinamik. Satuannya adalah Newton detik per meter kuadrat. Nah, satuan Newton detik per meter kuadrat atau satuan kekentalan dinamik itu bisa juga ditulis dengan Poise. Nah, 1 Poise sama dengan 0,1 Newton detik per meter kuadrat. Anda pahami dari rumus-rumus ini? Dan mari kita berlatih menyelesaikan soal. Satu contoh misalnya. Hitung viskositas kinematik zat cair yang mempunyai rapat relatif 0,95 dan viskositas dinamik 0,0011 Newton detik per meter pangkat 2. Yang ditanya adalah viskositas kinematik. Viskositas kinematik rumusnya adalah ini. Rumusnya ini ya. Nah, tentu kita sudah tahu yang namanya massa jenis air. Massa jenis air itu tetapan harganya adalah 1000. Kemudian massa jenis di zat cair kita belum tahu. Sementara S itu sudah tahu harganya adalah 0,95. Ini S. Nah, maka langkah pertama kita harus mencari massa jenis dari zat cair tersebut, yaitu S kali massa jenis air. Ini S, ini adalah massa jenis air. Maka massa jenis zat cair sama dengan 950 kg per meter pangkat 3. Nah, rumusnya kita masukkan di sini. Kita sudah mengetahui massa jenis zat cair. Di sini kan massa jenisnya zat cair ini. Yang ditanya adalah V kecil ya, karena kecepatan. Mu per R zat cair sama dengan mu-nya tadi diketahui atau viskositas dinamiknya 0,0011 Newton detik per meter kuadrat. Ini kan kita tulis di sini, ditulis di sini ya. Kemudian
ini adalah massa jenis dari zat cair, maka harganya 1,16 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat per detik. Nah, apakah benar satuan ini? Kita cek. Nah, kita tahu bahwa mu satuannya adalah Newton detik meter kuadrat. Kemudian massa jenis atau rho sama dengan kilogram per meter pangkat 3. Nah, ini Newton itu kan ini kilogram meter per detik kuadrat. Ini adalah Newton. Ya kan? Ini kan Newton. Ini Newton. D per meter kuadrat. Kilogram per meter pangkat 3 kan? Nah, kemudian dari langkah ini kan ada persamaan. Ada M pangkat 1, ini ada M pangkat 2, berarti masih 1 di sini kan, bawah 1 kan. Kemudian D di sini pangkat 2, di sini ada 1, kita berarti masih 1 D-nya di bawah. Maka satuannya menjadi kilogram meter per detik dibagi kilogram per meter pangkat. Ini kan sama saja saya coret. Ada M pangkat 1 dan yang bawah adalah M pangkat 3. Maka kita bagi menjadi M kuadrat per D. Atau bisa kita tulis seperti ini, kilogram, kalau Anda bingung ya. Kilogram, sebentar, tulisannya kurang bagus kalau pakai itu ya. Kurang sensitif ya. Kilogram MD di sini ya. MD ini kan dibagi. Saya tulis seperti ini, M pangkat 3 kilogram. Bisa kan? Sifat perkalian itu kebalikan dengan sifat pembagian. Kalau ini dibagi, ini dikali, maka diwalik. Kilogram dibagi kilogram habis kan? Ya kan? Berarti di sini kan ada M1, ada M pangkat 2, berarti di situ adalah M kuadrat per detik. Satuan meter kuadrat per detik sama dengan satuan kekentalan viskositas. V-nya kecil. Berarti betul. Ya. Oke, Anda paham? Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan menghitung dalam contoh kedua ini, dua buah plat horizontal ditempatkan sejajar dengan jarak 12,5 mm. Ruang di antaranya diisi oli dengan viskositas 14 Poissy. Hitung tegangan geser pada oli apabila plat atas bergerak dengan kecepatan 2,5 meter per detik. Ingat, Poissy itu sama dengan 0,1 Newton detik per meter kuadrat. Kemudian soal ini menanyakan tegangan geser. Tegangan gesernya, ini rumusnya ya. Ini mu-nya adalah hasilnya ini 14P atau 14 Poissy kali 0,1 berarti 1,4 Newton detik per meter kuadrat. V di sini adalah kecepatan, yaitu 2,5 meter per detik. Kemudian Y itu adalah pergeseran atau jarak. Jarak ini adalah Y. Tinggal kalikan. Ini Y,
Ini adalah V. V kecil ya. Kalau V besar apa tadi? Kalau V besar adalah volume. Sehingga mu 1,4 kali 2,5 per 0,0125 sama dengan 280 Newton per meter pangkat. Gampang kan? Anda paham? Baik para mahasiswa, setiap pertemuan pasti ada kuis dan agar Anda belajar, maka saya wajibkan Anda menjawab kuis pertemuan yang ketiga ini. Yang pertama soalnya adalah apa hubungannya gaya adhesi dan gaya kohesi pada air yang tidak bisa bercampur dengan minyak. Yang kedua, bensin yang bercampur dengan oli. Soal yang kedua adalah hitung viskositas kinematik oli mesin yang mempunyai rapat relatif 0,9x, di mana X adalah nomor akhir NPM dan viskositas dinamiknya diketahui 11 Newton detik per meter kuadrat. Anda jawab dan kirimkan jawaban Anda melalui Google Classroom. Demikian para mahasiswa yang dapat saya sampaikan dalam perkuliahan kita pada minggu yang ketiga hari ini. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.